Oke, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadiran teman-teman semua. Pada siang ini kita lanjut untuk mata kuliah metode penelitian dan statistik. Kita masuk ke materi statistik ya. Jadi di sini dalam statistik itu apa sih gitu. Nah, sebentar. Nah, jadi statistik. Nah, statistik adalah suatu ilmu angka seperti itu ya, yang digunakan untuk analisa suatu problem-problem yang ada di kehidupan kita sehari-hari seperti itu. Nah, jadi banyak sekali semua ilmu itu ya, semua baik itu ilmu eksak ataupun ilmu sosial itu pada saat ini banyak sekali menggunakan metode statistik di dalamnya, yaitu baik dia digunakan sebagai metode utama atau dia metode metode gandengan atau metode kedua seperti metode pelengkap seperti itu. Nah, jadi itu statistik. Jadi sekarang kalian udah tidak awam gitu dengan kata-kata statistik gitu ya. Jadi dia banyak sekali digunakan misalnya untuk pemerintahan gitu yang menghitung jumlah penduduk di suatu daerah. Nah, itu menggunakan ilmu statistik. Terus misalnya ada suatu peneliti ingin mengetahui pendapat gitu ya dari beberapa kelompok. Nah, itu menggunakan data statistik. Nah, seperti itu. Nah, jadi hal pertama di ilmu statistik yaitu ada yang dinamakan populasi dan sampel. Nah, kita untuk orang yang kuliah gitu atau yang menempuh pendidikan seperti itu, di sini kita ada yang dinamakan dengan populasi dan sampel. Nah, ini ada di semua kehidupan sebenarnya gitu ya. Baik orang awam atau orang yang sedang menempuh perkuliahan gitu pasti pernah menggunakan populasi dan sampel. Hanya kalau kita misalnya belum belajar tentang statistik, kita tidak tahu, oh ini toh yang dinamakan populasi, ini yang dinamakan sampel seperti itu. Nah, jadi apa sih populasi dan sampel seperti itu? Nah, jadi contoh populasi dan sampel itu adalah misalnya seperti ini. Nah, di sini ada populasinya banyak orang gitu ya. Misalnya kita akan meneliti bagaimana sih tingkah laku seseorang yang bergolongan darah O gitu misalnya. Jadi penelitiannya itu adalah perilaku seseorang berdasarkan golongan darah gitu ya. Bagaimana sih perilaku seseorang yang memiliki golongan darah O di daerah Samarinda gitu. Nah, jadi ini misalnya semua masyarakat, semua individu yang terdaftar yang ada di kota Samarinda. Nah, itu dinamakan populasi seperti itu. Lalu, tapi kan kita tidak mungkin untuk mengambil semua data orang ini gitu ya. Semua orang yang ada di Samarinda yang bergolongan darah O tidak mungkin kita tanyai satu-satu, itu akan banyak sekali. Nah, akhirnya kita ambil dia sampel. Nah, sampel ini mungkin nanti di kelurahan A kita ambil 2 orang, di kelurahan B kita ambil 3 orang. Nah, seperti itu. Nah, jadi sampel itu adalah bagian dari populasi. Nah, tadi. Jadi misalnya kalau kita anak mesin, misalnya kita akan mengukur daya tekan gitu ya, suatu material seperti itu, material A seperti itu. Nah, jadi itu misalnya dari berdasarkan pembubutan seperti itu. Nah, jadi kita tidak mungkin
semua material itu, misalnya kita mau material baja gitu ya, kita kan tidak tahu, kita tidak mungkin membubut baja itu yang banyak sekali kayak gitu, itu akan menghabiskan waktu. Nah di situ kita ambil pakai sampel seperti itu. Nah jadi nanti mungkin hanya berapa meter dari sekian material seperti itu. Atau jika kita membuat komposit gitu ya, misalnya ada 100 komposit gitu, akan diuji tekan. Nah itu kan tidak, kalau 100-100-nya itu akan dilakukan uji tekan, itu bagus gitu. Nah, tapi itu memakan waktu. Nah, untuk mempersingkat waktu dengan hasil yang tetap valid gitu, kita ambil dia sampel tadi yang komposit tadi itu hanya beberapa, mungkin hanya dari 100 tadi hanya diambil 10 atau 15. Nah, itu sudah teranggap untuk mewakili 100 sampel tadi. Nah, seperti itu. Jadi, populasi ini adalah yang dalam jumlah banyak, sampel ini bagian dari populasi. Jadi, misalnya ada sensus penduduk Indonesia gitu ya, untuk mengetahui daerah-daerah yang masih tertinggal mungkin, atau daerah yang karena pandemi gitu ya, apakah ada daerah yang masyarakatnya itu pendapatannya kurang seperti itu, kan itu satu Indonesia. Nah itu tidak mungkin satu Indonesia itu diambil data. Jadi populasinya adalah masyarakat satu Indonesia, tapi sampelnya adalah mungkin beberapa orang dari daerah-daerah misalnya gitu, dari Sumatera misalnya 500 orang, dari Kalimantan 500 orang, dari Jawa 500 orang. Nah, itu yang dinamakan sampel seperti itu. Ada yang ditanyakan untuk sampel dan populasi? Oke, jika tidak ada, kita lanjut. Nah, jadi contoh. Jadi, Aska sedang membeli jeruk di pasar. Ia hanya mencoba sebuah jeruk dan menyatakan bahwa jeruk itu manis. Lalu Aska membeli 1 kilo jeruk. Nah, ini kan berarti si populasinya adalah jeruk tadi yang ada di itu, yang ada di baknya si penjual gitu, semua jeruk yang di situ populasinya. Sedangkan sampelnya adalah sebuah jeruk atau 1 jeruk yang dicoba si Aska tadi. Nah, akhirnya dari 1 jeruk itu kita menyimpulkan bahwa sudah cukup untuk mewakili semuanya seperti itu. Sebentar. Halo, Assalamualaikum. Iya. Oke, lanjut. Nah, jadi di sini ini sudah ada ini jenis populasi gitu ya, ada populasi terbatas, ada populasi tak terbatas. Lalu ada masalahnya, itu ada populasi berdasarkan masalah. Ini populasi berdasarkan jumlah, itu ada populasi terbatas, populasi tak terbatas. Populasi berdasarkan masalah, itu ada populasi homogen dan heterogen, seperti itu. Nih, jadi misalnya ini untuk mau mendata dosen gitu ya. Jadi misalnya menentukan populasi, yaitu semua dosen perguruan tinggi swasta. Terus satuannya ditetapkan. Kan di dalam perguruan tinggi itu dosen itu ada 2, ada dosen tetap dan ada dosen tidak tetap seperti itu. Terus satuannya ditetapkan khusus dosen tetap. Nah, seperti itu. Jadi populasinya adalah dosen tetap, cakupannya adalah di Kalimantan Timur, waktunya di tahun 2021. Jadi misalnya mau pendataan dosen, itu dosen PTS, dosen perguruan tinggi swasta yang berstatus dosen tetap, cakupannya yaitu di daerah perguruan tinggi swasta di daerah Kalimantan Timur, dan rentang waktunya itu di tahun 2021 seperti itu. Jadi itu untuk mengkelompokkan seperti itu, untuk menentukan populasinya seperti itu. Nah, selanjutnya
Ini untuk penjelasan yang teoritisnya, tadi kan Mas saya jelaskan sesuai contohnya gitu ya. Kalau secara teoritisnya, sampel adalah, menurut Creswell, sampel adalah perwakilan dari kelompok yang telah diseleksi dari populasi target, sehingga peneliti dapat mengeneralisasikan hasil penelitian yang diperoleh ke dalam populasi target, seperti itu. Kenapa sih kok kita perlu sampel gitu? Tadi kan saya sudah bilang kita akan menghemat biaya gitu ya. Selain itu kita bisa menghemat sumber daya. Jadi misalnya kita mau meneliti tadi pengaruh pandemi terhadap pendapatan masyarakat Indonesia gitu ya. Kalau kita menggunakan masyarakat satu Indonesia itu pasti akan sumber dayanya, baik itu sumber daya manusianya atau sumber daya keuangannya itu pasti akan banyak sekali gitu ya. Kita membutuhkan banyak orang untuk mencari data itu, kita membutuhkan banyak uang, kita membutuhkan banyak waktu, kita membutuhkan banyak tenaga. Nah, seperti itu akhirnya adalah namanya tadi sampel gitu ya. Jadi itu menghemat sumber daya, waktu, tenaga, pikiran, seperti itu. Kecepatan mendapatkan informasi, lalu ada ruang lingkup atau cakupannya lebih luas dan lebih mudah dibandingkan dengan sensus, seperti itu. Ini adalah tahap penentuan sampel, pemilihan sampel. Silahkan disimak, dibaca seperti itu. Nah, sampel itu ada untuk tadi kan semua ilmu itu bisa menggunakan sampel ya, baik itu yang eksak ataupun yang sosial. Nah, jadi ini adalah sampel penelitian kuantitatif. Nah, ini adalah jenis sampel untuk penelitian kuantitatif. Di sini ada populasi dan ada sampel. Di sini ada reduksi dan generalisasi. Sampel dalam penelitian kuantitatif dinamakan responden. Nah, jadi orang yang kita ambil dia untuk data itu namanya responden. Jadi misalnya masyarakat yang terdampak pandemi gitu ya. Nah, si Bapak A, Bapak B ini namanya adalah responden. Bersifat sampel statistik, sampel harus mewakili populasi dengan karakteristik yang unik seperti itu. Jadi harus representatif. Jadi maksudnya tadi jika dampak pandemi terhadap pendapatan masyarakat, maka yang kita ambil sampelnya adalah orang yang bekerja gitu, orang yang memang punya pekerjaan pada saat sebelum pandemi dan juga pekerjaan itu tetap ada misal pada saat pandemi gitu. Jangan mengambil sampel orang yang tidak bekerja. Nah, kalau dia tidak bekerja kan walau mau pandemi mau tidak pandemi ya dia berarti tidak punya penghasilan seperti itu. Nah, jadi itu sampel juga harus yang representatif. Jadi yang dia sesuai dengan apa yang kita mau seperti itu. Terus keputusan mengenai responden harus dilakukan oleh peneliti untuk memaksimalkan kemampuan generalisasi penelitian. Nah, ini ada teknik sampling seperti itu. Nah, di sini ada teknik sampling itu ada probability sampling dan ada non probability sampling. Nah, jadi kalau probability atau sampling yang kemungkinannya ada kemungkinan gitu ya, ada simple random sampling, ada proportionate stratified random sampling, ada disproportionate stratified random sampling dan cluster sampling. Sedangkan untuk non probability ada sampling sistematis, sampling kuota, sampling aksidental, purposive sampling, sampling jenuh, dan snowball sampling. Seperti itu. Ini berdasarkan dari Bapak Sugiono. Nah, ini untuk yang probability sampling. Nah, kalau yang simple random sampling itu pengambilan sampel anggota populasi dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi. Jadi tadi misalnya masyarakat yang terdampak pandemi gitu ya, berarti orang yang bekerja terus itu tapi diambilnya secara acak. Tidak ada pembedanya, baik itu pria atau ibu-ibu, umurnya itu semuanya terpakai, yang jelas dia memiliki pekerjaan seperti itu. Lalu kita ambil sampel atau dia memiliki pekerjaan pada saat sebelum pandemi, pas saat pandemi dia mungkin di PHK atau sebagainya seperti itu. Itu masih masuk seperti itu. Tapi kita ambilnya random. Jadi nanti mungkin kena ibu-ibu, bapak-bapak seperti itu. Mungkin nanti kena pekerja swasta atau wirausaha seperti itu. Besarnya populasi harus diketahui oleh peneliti. Jadi si peneliti ini sudah harus mengetahui. Jadi misalnya mau meneliti tadi berdampak pandemi untuk daerah Samarinda. Nah, jadi itu mungkin kita ambil di daerah Samarinda Kota. Samarinda Kota itu populasinya nih berapa? Misalnya 1000. Berarti sampelnya paling tidak 30% dari 1000 seperti itu. Jadi kita harus tahu jumlahnya, tidak ujuk-ujuk datang ke lapangan habis itu nanti bingung sudah sampai lapangan gitu ya. Aku mau ngambil sampel berapa ya? Seperti itu. Jadi sudah ditentukan terlebih dahulu.
Terus dapat dilakukan dengan pengundian dan tabel bilangan acak. Nah, jadi kita bisa mengundi, mungkin mengundi RT-nya atau mengundi nomor rumahnya seperti itu, atau kita bisa nge-create si bilangan random di Excel seperti itu. Lalu kalau proportionate stratified random sampling itu digunakan pada populasi yang mempunyai susunan bertingkat atau berlapis-lapis. Populasi tidak homogen dan berstrata secara proporsional. Kriteria jelas untuk menstratifikasi diketahui jumlah tiap angkatan. Nah, jadi tadi misalnya dia itu bertingkat. Jadi misalnya tadi kayak yang terdampak oleh pandemi gitu ya. Misalnya mungkin yang kita berdasarkan tingkat pendapatannya, mungkin yang 5 juta ke atas kelompok 1, nanti yang kelompok 2-nya yang 3-5 juta, terus nanti yang kelompok 3-nya 1-3 juta, dan kelompok 4 di bawahnya. Nah, jadi seperti itu. Jadi dia bertingkat seperti itu. Dan ini kriterianya harus jelas. Dan setiap masing-masing tadi, kelas tadi, kelompok tadi diketahui jumlahnya seperti itu. Lalu ada disproportionate stratified random sampling. Ini jumlah sampel bila populasinya berstrata tetapi kurang proporsional. Jadi maksudnya tadi berstrata tapi jumlahnya itu tidak sama gitu. Jadi misalnya tadi di Samarinda Kota tapi ternyata kok untuk yang berjumlah 5 juta ke atas itu lebih banyak daripada yang 5 juta ke bawah. Nah, itu jadi dia tidak proporsional. Lalu ada cluster sampling atau area sampling, yaitu populasi tidak terdiri dari individu-individu, melainkan terdiri dari kelompok-kelompok individu atau populasi mini, digunakan bila populasi tidak mendapat kerangka sampling. Nah, jadi ini misalnya ini jarang ya kalau cluster ini kelompok misalnya bagian dari UKM gitu ya, misalnya UKM amplang, terus nanti misalnya UKM yang kue cincin, UKM yang nasi kuning, seperti itu. Selanjutnya ini yang probability sampling. Nah, jadi ada simple random sampling. Jadi populasi terdiri dari 500 orang mahasiswa program studi S1 Teknik Mesin. Ini jumlah sampel yang ditentukan 150 orang dari populasi dilakukan dengan undian maupun tabel bilangan acak. Nah, seperti itu. Jadi ini dikerucutkan lagi. Tadi misalnya untuk orang tua dari si mahasiswa prodi S1 Teknik Mesin seperti itu yang terdampak dari pandemi seperti itu. Terus selanjutnya ada yang proportionate stratified random sampling, itu jumlah pegawai yang lulus S1 40 orang. Nah, ini yang tentukan jumlahnya. Jadi misalnya yang di kampus gitu ya, mau meneliti di kampus UMKT. Nah, karena di kampus UMKT ini untuk dosen gitu ya, rata-rata dosen itu kan harus S2. Berarti yang dibanyakin harus dosen S2-nya seperti itu. Harus yang lulusan S2. Habis itu nanti yang lulusan S1 berapa orang untuk tendik seperti itu. Terus nanti yang ada mahasiswa seperti yang lulusannya SMA dan lain sebagainya. Disproportionate stratified random sampling. Nah, ini contohnya pegawai dari PTX memiliki 3 karyawan lulusan S3, 2 karyawan lulusan S2, 100 orang lulusan S1, dan seterusnya. Nanti bisa dibaca ini untuk contoh-contoh samplingnya. Ini contohnya juga tadi ini kan contoh dari yang di atas ini ya. Tadi juga udah saya berikan contoh sedikit. Silakan dicari lagi contoh-contoh lainnya. Yang non-probability sampling. Nah, di sini ada sampling sistematis, yaitu teknik penentuan sampel berdasarkan urutan dari anggota populasi yang telah diberi nomor urut. Sampling kuota, teknik untuk menentukan sampel dari populasi yang mempunyai ciri-ciri tertentu sampai jumlah kuota yang diinginkan. Jadi kita menentukan ciri-cirinya, kita tentukan kuotanya, misalnya untuk kita mau di sini ada contohnya di bawah. Nah, ini misalnya jumlah sampel yang ditentukan 500 orang. Nah, di sini kalau pengumpulan data belum didasarkan 500 orang tersebut, maka penelitian dipandang belum selesai. Nah, jadi harus 500 orang seperti itu. Kalau misalnya tadi terdampak masyarakat yang terdampak pandemi gitu ya, tapi itu misalnya kita menentukan harus ada 500 orang yang terdampak pandemi. Nah, ternyata setelah kita turun ke lapangan tidak ada 500 orang nih yang terdampak. Oh, berarti tidak usah dilanjutkan seperti itu. Jadi dia berdasarkan kuotanya. Ada sampling aksidental, ini penelitian tentang pendapat umum mengenai pemilu dengan mempergunakan setiap warga negara yang telah dewasa sebagai unit sampling. Jadi aksidental. Jadi ada suatu kejadian-kejadian tertentu seperti itu. Jadi dia sesuai dengan kondisinya. Kita melakukan penelitiannya untuk mengambil sampelnya. Ada sampling jenuh, misalnya populasi kurang dari 30 orang, maka semua anggota populasi tersebut dijadikan sampel. Nah, jadi misalnya kita mau meneliti
mahasiswa teknik mesin gitu ya. Nah, itu kan minimal itu sampel itu adalah 30 mahasiswa. Untuk angkatan 2000 misalnya 2017. Nah, kemarin angkatan 2017-nya itu di teknik mesin itu tidak sampai 30 orang. Nah, tadi jadi mereka itu jadi double. Mereka bisa menjadi populasi dan juga mereka bisa menjadi sampling juga karena jumlahnya tidak sampai di 30 orang seperti itu. Di sini ada yang ditanyakan untuk sampel. Nah, di sini ada rumus untuk ukuran sampel gitu ya. Untuk kita menentukan berapa sih sampel yang harus kita gunakan untuk suatu populasi. Nah, seperti itu. Nah, di sini ada rumus Lovin, ada tabel Isaac and Michael, ada tabel Craigie dan Morgan seperti itu. Nanti ini bisa dibaca. Nah, di sini ada asumsi tarif kepercayaan. Nah, jadi tarif kepercayaan itu adalah kita percaya terhadap data kita. Nah, itu biasanya kalau di dalam statistik itu yang diperbolehkan itu adalah 90 dan 95%. Jadi tidak boleh kita menaruh 100% gitu ya. Setidaknya ada 1% dari errornya gitu. Karena kita namanya mengambil data gitu ya, pasti ada errornya. Entah itu dari kitanya, mungkin kita lagi capek, kita lagi sakit, atau mungkin dari masyarakatnya yang misalnya kuesioner bentuknya mereka ngisinya itu main-main seperti itu, tidak serius seperti itu. Nah, jadi dalam ilmu statistik kita tidak boleh percaya bahwa data kita itu 100% benar. Jadi pasti ada setidaknya 1% itu error dari data kita seperti itu. Ini adalah ukuran sampel. Nah, terus di sini ada ini contoh dari rumus Lovin. Jadi nanti bisa dibaca ya. Di sini ada masing-masing, ada contoh untuk yang menggunakan tabel Craigie Morgan, ada yang menggunakan tabel Isaac and Michael, dan ada juga yang dengan menggunakan rumus Lovin seperti itu. Jadi nanti bisa teman-teman cek seperti itu, dipelajari, dipahami. Ini juga penjelasan-penjelasan. Sampai sini ada yang ditanyakan? Silakan jika ada yang ditanyakan. Untuk pengambilan sampel, populasi dan sampel. Ada yang ditanyakan tidak? Jika tidak ada, silahkan dilanjutkan membaca di Open Learning seperti itu. Jika ada pertanyaan nanti silahkan dicatat dan bisa ditanyakan di grup atau di pertemuan minggu depan. Jika tidak ada pertanyaan, saya akhiri. Silahkan dilanjutkan untuk materi di Open Learning. Benar-benar harus dibaca, dilanjutkan ya. Jadi jangan cuma di scroll-scroll. Jadi nanti saya akan melihat active time-nya dan juga progresnya seperti itu untuk bisa mengikuti UAS. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.